Inilah fakta mengejutkan yang baru aku tahu. Internet merupakan platform yang luas. Ya, sangat luas sehingga sulit menyuarakan ide yang nantinya jadi populer. Mungkin kamu punya ide terbaik yang pernah terpikirkan, tapi tiba-tiba saja tenggelam di kerumunan. Nah, jangan khawatir. Ada berbagai cara untuk meningkatkan popularitas di media sosial. Suasana mirip kontes media sosial begitu tergambar jelas di situs Reddit. Setiap kiriman yang dibuat akan diberi peringkat dari yang paling populer hingga yang paling tidak populer. Semakin banyak pengguna yang menyukai atau upvote kirimanmu, akan semakin naik posisinya. Tidak seperti YouTube, karena tidak semua vote diperlakukan sama. Sehingga semakin banyak vote yang didapat, harus semakin relevan pula kirimanmu. Selain itu, kalau kirimanmu lebih lama, upvote-nya akan semakin tidak berarti. Kalau internet jadi ajang kontes, Reddit-lah yang jadi ronde tersulitnya. Ingat, Reddit lebih menonjolkan percakapan, bukan cuma komentar. Lelucon cerdas atau meme lucu mungkin akan mendapat beberapa vote, tapi pengguna akan lebih suka memberi upvote kalau kirimanmu berisi percakapan menarik. Mulailah dengan memilih kiriman yang paling kamu minati, lalu telusuri subreddit-nya. Kalau kamu bingung harus mulai dari mana, Ask Reddit, Gaming, dan Pics termasuk subreddit yang menarik perhatian. Setelah kamu memilih topik, ajukan pertanyaan atau tentukan hal-hal yang menarik untuk didiskusikan. Kamu perlu tahu audiensmu. Demografi akan bervariasi tergantung subredditnya. Tapi umumnya, kelompok redditor yang terbanyak adalah mahasiswa laki-laki. Tidak serta-merta kamu perlu membuat kiriman khusus untuk kelompok ini. Tapi kamu perlu menjaring lebih banyak audiens dan selalu ingat siapa audiens terbanyakmu. Saat membuat kiriman, cari gambar atau video yang bisa mempertegasnya. Sertakan meme yang bagus daripada tidak ada sama sekali. Foto, tangkapan layar, atau infografis juga akan menarik perhatian. Dan pikirkan judulmu baik-baik sebelum membuat kiriman. Kirimanmu harus jelas dan menarik. Jangan takut membuat audiensmu penasaran, tapi hindari memanipulasi kebenaran. Mereka akan segera tahu. Akibatnya kirimanmu akan diberi downvote. Mungkin kamu lebih suka berinteraksi dengan penggemarmu menggunakan kiriman maksimal 280 karakter. Ada Twitter. Rata-rata pengguna Twitter memiliki 200 pengikut. Nah, kita tidak sedang membahas trik agar terlihat baik-baik saja di media sosial. Fokus kita pada popularitas. Jadi, misalnya saja kamu ingin punya 100.000 pengikut. Agar populer di Twitter, sebagai langkah pertama, kamu perlu mempercantik profilmu. Pakai nama pengguna yang menarik dan menunjukkan karaktermu. Luangkan waktu untuk mengisi bio. Fokuslah pada kegiatanmu dan hal-hal yang kamu sukai. Hindari kata-kata seperti ahli media sosial. Mungkin terdengar keren, tapi orang lain menganggap kamu cuma berpura-pura. Setelah akunmu siap, buatlah cuitan. Dan jangan malu, setiap 1000 tweet biasanya kamu akan mendapat 100 pengikut atau lebih. Ini membantumu membuat jadwal dan mengikutinya, sehingga akan lebih mudah mempertahankan tweet dalam jumlah banyak sekaligus menunjukkan pada pengikutmu kalau kamu akan membuat kiriman secara teratur. Seperti di kebanyakan situs media sosial lain, kamu perlu berinteraksi dengan pengikutmu. Kamu juga harus tahu siapa pengikutmu dan konten apa yang mereka sukai. Jangan ragu untuk meretweet influencer yang punya kesamaan denganmu. Dan ingat baik-baik, balas secara pribadi jika seseorang meretweet kirimanmu. Untuk menambah pengikut selagi kamu berinteraksi dengan pengikut lamamu, manfaatkan juga fitur chat di Twitter. Ada kesempatan emasmu di sana. Tapi jangan mendominasi percakapan atau memaksa mereka mengikutimu. Ada baiknya memberitahu pengikutmu saat kamu mau bergabung di chat, karena biasanya chat akan dipenuhi berbagai kiriman orang lain. Sejauh ini, aku telah menyebutkan 2 platform media sosial terbesar. Tapi aku penasaran mana yang menjadi favoritmu? Reddit, Twitter, Facebook, atau YouTube? Beritahu di kolom komentar ya. Siapa tahu komentarmu jadi yang teratas.
Nah, ayo kita bahas. Siapapun bisa menulis komentar di bawah video YouTube, tapi komentarmu tidak berada di atas, sehingga kebanyakan orang tidak akan membaca komentarmu. Kalau kamu ingin menarik perhatian di kolom komentar, carilah video yang tingkat popularitasnya sedang. Idealnya, video yang telah ditonton beberapa ratus ribu kali. Kalau lebih banyak dari itu, komentarmu akan tenggelam. Jika komentarnya sudah cukup banyak, sebaiknya cari video lain. Selain itu, carilah video yang baru diunggah. Dengan begini, kamu bisa menegaskan pendapatmu saat pengguna lain masih terlibat dalam topik tersebut, dan kemungkinan besar kamulah yang pertama kali menuliskan ide tersebut. Jadi, setelah memilih dan menonton video, sampai selesai ya, putuskan apa yang akan kamu katakan. Ada yang terlihat aneh di latar belakangnya? Bagaimana dengan rasio suka dan tidak sukanya? Misalnya saja, saat kamu menonton video Gazelle yang mengusir cheetah dan di situ terdapat 100 tidak suka, kamu bisa berkomentar 100 cheetah tidak menyukai video ini. Ingat dua hal ini, panjang komentarmu dan tanggapan orang lain terhadap komentarmu. Sebagian orang sering menulis esai di kolom komentar, tapi pembaca yang santai akan melewatinya begitu saja. Kalau fokusmu pada popularitas, jangan marah dan menyerang siapapun. Ingat, setiap kali ada yang menekan tanda tidak suka, komentarmu akan semakin terjun bebas. Setelah memikirkan apa yang akan kamu tulis, periksa juga komentar orang lain. Barangkali saja sudah ada yang menuliskan hal yang sama. Meniru tidak akan membantu. Jadi, berusahalah sebaik mungkin. Jangan ragu mempraktikkan tips ini di kolom komentar di bawah ini. Selagi kamu mengetik pendapat terbaik dan terlucumu, berikut ini beberapa tips untuk mendapatkan popularitas di YouTube. Pencarian 15 menit di internet tidak akan lengkap tanpa videomu trending di YouTube. Kalau kamu ingin mewujudkannya, kamu perlu memahami waktu tonton dan cara mendapatkannya. Mungkin terdengar seperti metrik sederhana yang menjelaskan durasi mereka menonton video. Dan ini cuma salah satu aspek formulanya. Durasi video, berapa kali ditonton, dan sesi menonton di tiap video merupakan faktor penentu trendingnya sebuah unggahan. Menarik perhatian para penonton baru memang penting, tapi tidak sevital menyajikan konten bagus untuk pelanggan setia yang menonton semua videomu dari awal hingga akhir. Kuncinya, carilah topik yang pas dan tetap konsisten. Bereksperimen juga tak masalah, tapi lakukan di awal atau tunggu hingga kamu punya cukup banyak penggemar setia sehingga eksperimen itu tidak merusak kanalmu. Sebaiknya videomu berdurasi sedang, yaitu 10 hingga 15 menit. Beberapa genre seperti permainan bisa selama setengah jam atau lebih, tapi penontonnya jarang yang menonton hingga lebih dari 10 menit. Proyek yang lebih panjang juga bisa menghambat update rutin. Kamu harus tetap menjaga relevansi. Saat kamu sudah punya pelanggan, pastikan mereka segera terhubung pada videomu. Notifikasi YouTube misalnya. Tapi sebaiknya ajak para penggemarmu di Twitter dan Facebook untuk mengikuti kanalmu. Atau dapatkan pemirsa dari luar situs. Kamu juga perlu memperbaiki search engine optimization saat menulis judul video dan deskripsi. Kalau pengguna YouTube sedang mencari dan itu ada di videomu, kamu akan berkesempatan untuk mendapat lebih banyak penonton. Jadi, begitulah. Sekarang taklukkanlah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.